Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih-Mu, kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, oleh karena kuasa penyertaan-Mu, sehingga kami datang dan bisa duduk di tempat ini, bisa bersama-sama beribadah, dan di dalam anugerah dan penyertaan kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu ke depan. Kami percaya bahwa Engkau ada di segala tempat, karena Engkau adalah Maha Kuasa dan Engkau adalah Maha Hadir. Kami tahu Engkau ada untuk kami setiap saat, sebab kami adalah orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Oleh karena kasih-Mu terlebih dahulu, Engkau telah buktikan kepada kami semua. Ampunilah kami ya Tuhan, jika ada berbagai-bagai hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Mungkin di dalam pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan, rencana-rencana kami, Tuhan ampunikan. Jika itu menjadi satu kesalahan, penghalang daripada berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami mengakui itu sebagai dosa kami. Kami mengakui itu bahwa kami sudah bersalah, supaya kami mengakui dosa di hadapan-Mu dan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman. Hamba-Mu manusia biasa, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sebagai alat-Mu saja, dan Engkau memberkati umat-Mu. Mereka bisa mengerti dan memahami firman dengan penyertaan, dengan berkat daripada Allah Roh Kudus menyertai umat Tuhan. Terima kasih Bapa ini dalam pemberitaan firman. Kami berdoa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Tetapi dari ayat ini kita akan membacanya dari ayat yang ke-10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina, dan segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah meliputi bumi. Hari itu naik mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Maka demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah cerita yang tidak asing lagi kepada kita sebagai umat Tuhan. Kenapa tidak asing? Pasti cerita tentang Nuh ini pasti kita sudah tahu. Apalagi kalau yang rajin-rajin dulu anak sekolah minggu,
pasti tahu cerita daripada Nuh, di mana itu air penuh di bumi ini. Jadi tidak ada bukit, tidak ada pohon lagi yang kelihatan, semua air. Jadi tidak ada lagi tempat berenang. 40 hari kita berenang, kita mati duluan. Maka ini suatu cerita yang sangat dahsyat. Lalu di dalam firman Tuhan ini sebenarnya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Tentu Tuhan marah karena manusia berdosa dan tidak mau bertobat, sehingga Tuhan memusnahkan yang namanya manusia. Seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya, di mana kejadian-kejadian yang terjadi, di mana banyak yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga Tuhan marah dan memusnahkan manusia. Dan Dia memusnahkan semua yang ada di bumi. Tetapi di dalam amarah Tuhan masih menyisakan yang namanya kasih Tuhan. Kenapa saya berkata Tuhan marah? Betul, sampai air penuh di bumi. Tidak ada lagi bukit yang kelihatan, tidak ada lagi pohon yang tinggi yang kelihatan. Semuanya penuh dengan air. Tetapi Tuhan Maha Kuasa mengadakan itu. Tuhan Maha Kuasa, tidak ada orang yang bisa memenuhkan bumi dengan air selain daripada itu. Makanya dikatakan tadi, apa yang Tuhan bisa lakukan? Seperti di dalam ayat firman Tuhan tadi, bahwa dalam ayat yang ke-11, pada waktu umur 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air. Samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Artinya terbelah mata air. Mata air terbuka semua yang ada dalam bumi. Lalu langit seperti terbuka seperti pintu. Hujan bukan lagi seperti itu, tapi hujan besar seperti selang-selang besar datang di bumi. Maka di dalam 40 hari bumi ini sudah penuh dengan air. Kalau Tuhan sudah marah, tidak ada yang mampu bertahan. Sebab Dia katakan, Akulah Allah yang adil, menghukum yang berdosa. Kenapa Tuhan sampai marah seperti itu? Karena Dia telah bosan memberikan kesabaran untuk manusia untuk bertobat. Karena manusia menganggap enteng kesabaran Tuhan, menganggap enteng kasih karunia Tuhan, tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan marah. Tetapi di dalam amarah Tuhan tak menyisakan sesuatu di dalam hatinya untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Walaupun di dalam amarah Dia masih menyisakan keluarga Nuh untuk hidup. Dia tidak membunuh semua, tetapi Dia menyisihkan belas kasihan kepada keluarga Nuh. Pertanyaan, kenapa keluarga Nuh mendapat kasih Tuhan? Kenapa mereka tidak dihanguskan oleh Tuhan? Mengapa Tuhan tidak membunuh mereka? Karena kenapa? Karena mereka orang yang taat pada perintah Tuhan. Pada waktu Nuh disuruh oleh Tuhan membuat perahu yang besar, orang-orang mengejek mereka. Dia membuat perahu di atas bukit. Ini orang gila itu. Dia bikin perahu pada musim kemarau, lalu perahu itu di atas gunungan. Kapan airnya? Baru perahunya besar sekali, bukan perahu untuk tangkap ikan, tetapi perahu yang sangat besar. Lalu semua panjang kayunya, kayu apa yang dipakai ditentukan oleh Tuhan. Panjang dan tinggi perahu itu ditentukan oleh Tuhan, harus diikuti oleh Nuh. Maka mereka melakukan seperti yang Tuhan perintah,
bersama dengan anak-anak. Sebab Tuhan memberikan berita kepada Nuh bahwa dia akan memusnahkan bumi dengan air. Maka Nuh percaya perkataan Tuhan. Maka ketika mereka percaya perkataan Tuhan ini, mereka mendapat belas kasihan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan yang hidup tadi, Nuh dengan anak-anaknya, 3 orang anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan anak laki-laki ini mereka juga mendapat belas kasihan dari istri-istri mereka membawa di dalam perahu. Yang lebih lagi dahsyatnya, ketika sudah masuk semua di dalam perahu, Tuhan menutup gerbang daripada perahu itu. Siapa yang menutup dari luar? Tentu Tuhan tutup sendiri dengan kuasa. Maka ini artinya mereka mendapat belas kasihan Tuhan ketika mereka mengikuti dan taat pada perintah Tuhan. Walaupun Tuhan sedang marah, tetapi dia mengisahkan kepada orang-orang yang mengikuti perintah. Maka bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa semua orang bisa saja melawan Tuhan. Semua orang tidak mau mengikut Tuhan. Semua orang tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi kita jangan menghirau. Pada waktu-waktu amarah Tuhan terjadi, dia menyisakan kasih-Nya kepada kita, kepada saya dan saudara. Ketika pada hari kemurkaan Tuhan, dia menyisakan belas kasihan dan kasih karunia kepada saudara dan saya. Dan pada saat itulah bahwa kita tahu bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya. Pada waktu penghakiman terakhir di sana, banyak orang berteriak, Tuhan ampunilah saya, Tuhan kasihanilah saya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tetapi bagi orang yang mendengarkan perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia berkata, hai hamba yang setia, marilah bersama-sama dengan aku di dalam surga. Maka itulah sesuatu. Pada waktu penghakiman, disitulah amarah Tuhan, ketika dia memisahkan siapa yang pantas ke surga dan siapa yang pantas ke neraka. Itu bukan pekerjaan kita melakukan, tetapi tergantung di mana iman dan kepercayaan kita. Seperti Nuh tadi, banyak orang juga yang mau naik di perahu Nuh ketika waktu banjir. Mereka tolong seorang yang namanya Lot ada hubungan keluarga dengan Nuh. Mereka juga punya perahu besar, dia naik perahu juga, tetapi perahu mereka terbalik oleh angin dan air dan mereka mati semua. Kenapa perahu tidak terbalik? Semua ukuran perahu, tingginya perahu, kayu perahu, semua diperintahkan oleh Tuhan. Yang tidak diperintahkan oleh Tuhan itu semua adanya. Walaupun engkau punya mungkin mesin yang besar, perahu yang besar, kapal paus sekalipun yang besar, tetapi tetap tenggelam karena Tuhan menghukum dan sudah tahu. Tetapi jika Tuhan menyertai, walaupun mungkin perahunya yang biasa-biasa saja, perahu yang kecil, Tuhan menyertai, tetapi tidak tenggelam sampai pada. Maka bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bagaimana kita mengerti bahwa kasih Tuhan tetap ada di tengah badai. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah amarahnya sendiri. Sebab Dia mengasihi orang-orang yang mau mengasihi Dia. Dia mencintai orang-orang yang mau mencintai Dia. Dia mengampuni orang-orang yang mau mengakui kesalahannya di hadapan. Maka sampai sekarang kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Jika seandainya Nuh dilenyapkan oleh Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin ada sampai saat ini, sebab keturunannya sudah habis. Tetapi karena ada Nuh yang belum mati dan keluarganya, maka semuanya keturunan menjadi ada sampai sekarang. Maka kita semuanya sebenarnya saudara di dalam sejarah Alkitab, di mana Adam dan Hawa diciptakan, dan setelah itu kita keturunannya dari keturunan Nuh yang disisakan oleh Tuhan dan air bah. Maka ketika sudah mulai berkembang manusia dari semua negara,
menjadi manusia yang tidak lagi menjadi saudara, tetapi tidak lagi mengenal, karena banyaknya manusia. Kenapa manusia harus banyak? Seperti janji Tuhan kepada Abraham, aku menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Banyak, maka tidak terhitung. Maka kenapa manusia begitu banyak di dunia ini? Karena janji Tuhan itu kepada Abraham. Maka manusia itu begitu besar untuk berkembang dan memenuhi bumi. Dan itulah sudah terjadi, bahwa keturunan daripada Abraham begitu banyak. Ada terus sampai ujung bumi ada manusia tersebut. Maka itu artinya bahwa Tuhan menepati janji. Bahwa Tuhan yang pertama yang kita harus belajar di sini adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat saja di dalam firman Tuhan, bahwa di situ Nuh dikatakan umurnya berapa di situ? Dalam ayat yang 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ada tidak orang sekarang di bumi yang umurnya sampai 600 tahun? Tidak. Nuh umur 600 tahun. 600 tahun masih bisa potong kayu untuk bikin perahu besar. Maka itu adalah umur-umur orang zaman dulu. Kalau kita sekarang umurnya paling 100 tahun, itu paling kuat sudah. Jarang-jarang juga ada orang 100 tahun. Paling 60, 70, 80 itu sudah habis. Tapi kalau orang zaman dulu, pada zaman-zaman Nuh ini sampai 600 tahun, sampai 300 tahun, 200 tahun mereka masih hidup. 400 tahun. Ini artinya Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa sampai umur manusia 600 tahun. Dia juga bisa sampai hanya 60 tahun, 80 tahun, bahkan 1 tahun, 1 minggu, 1 hari dan segala macam. Semua bisa. Itu artinya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan juga bisa membuat bumi ini penuh dengan air. Itu artinya juga Tuhan. Dia bisa membuat hujan selama 40 hari. Itu juga Tuhan. Dia juga bisa menyelamatkan manusia, satu keluarga. Itu juga Tuhan Maha Kuasa. Maka artinya Tuhan Maha Kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang mungkin kita tidak percaya sebagai manusia, ketika kita benar percaya kepada Tuhan, mengikuti cara perintah Tuhan, maka Tuhan membuat kita hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak kita pikir, yang kita tidak masuk akal bagi kita, tetapi bagi Tuhan semua bisa, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua di sini yang kita mengerti tadi, yang pertama, Allah adalah Maha Kuasa. Ketika kita memegang perintah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu Dia mampu memberikan kita belas kasih. Yang kedua, kita harus belajar bagaimana bahwa Tuhan adalah memiliki janji setia kepada manusia, apalagi orang yang percaya kepada Dia. Kita harus juga memegang pertama tadi perintah Tuhan, yang kedua kita memegang janji Tuhan. Ketika kita sudah memegang janji Tuhan, maka Tuhan akan mengingat janjinya bahwa Dia adalah Allah yang sudah memiliki janji. Ketika selesai air bah itu, lalu Tuhan berjanji kepada Nuh dan keluarganya bahwa aku tidak akan membinasakan manusia itu lagi dengan air bah. Dengan janji itu saya akan memasangkan musuhku di atas langit, seperti orang bilang itu pelangi. Makanya kalau pelangi itu muncul,
Dulu kalau muncul itu artinya bahwa Tuhan mengingat janjinya bahwa Dia tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Artinya apa? Tuhan berjanji aku tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Maka sampai sekarang Tuhan tidak akan membunuh manusia dengan air memenuhkan lagi bumi, sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan membinasakan, walaupun ada tsunami lah, banjir lah, tetapi tidak seperti waktu Nuh, sebab Tuhan sudah berjanji. Maka itu adalah janji Tuhan sampai sekarang belum juga terjadi bahwa ada. Artinya apa? Dunia ini dihanguskan oleh banjir, seluruh dunia tidak ada sampai sekarang. Janji Tuhan itu masih terbukti sampai sekarang. Pada masa kita masih hidup, belum pernah juga Tuhan menghanguskan bumi dan air bah sampai sekarang. Maka artinya janji Tuhan itu sampai sekarang masih ada kepada kita. Bahwa Dia berjanji kepada kita untuk tidak menghanguskan kita. Artinya masih ada kasih kepada kita. Tuhan berjanji kepada kita sebagai umat bahwa Dia menyertai kita pada sampai akhir zaman. Bahwa kita jangan takut sebagai umat. Memang Tuhan ketika kita bersalah Dia marah, tetapi Dia marah tidak sampai Dia memusnahkan kita seperti pada Eva. Artinya Dia masih menyisakan kasih setia. Sebab di mana zaman sekarang, di mana zaman kesikal ya Tuhan, Tuhan sabar sampai pada akhir hidup kita. Dia menunggu kita untuk bertobat, untuk memperbarui hidup kita sampai pada akhir hidup kita. Kalau dulu Tuhan tidak tahan amarahnya, lalu Dia menyapu manusia dengan air satu kali. Tetapi setiap kita sekarang, Tuhan sabar kepada ketika kita berdosa. Tuhan sabar kepada kita sampai pada kita mati. Jadi artinya ketika kita sekarang contohnya kita bersalah, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Dia masih sabar kepada kita sampai kita mohon ampun dan mengakui dosa itu sampai pada saat kita mati. Jika Bapak Ibu sudah mati lalu Bapak Ibu tidak bertobat juga, dan di saat sudah mati dalam situ nanti Tuhan menghakimi kita. Lalu di saat itu Tuhan berkata nanti, mohon maaf sudah, kesabaran saya sudah habis. Sekarang dosamu yang tidak kau akui, dosamu yang tidak engkau akui di hadapan waktu hidup, sekarang aku harus adil, harus menghukum engkau. Saya harus marah kepadamu sekarang, sebab saya sudah sabar pada waktu hidup. Aku membiarkan engkau hidup terus walaupun engkau salah. Maka sekarang tidak lagi sampai sudah engkau mati ini, engkau nyawamu saya harus hukum, sebab saya juga harus adil. Sebab bagi orang yang lain yang mengakui dosa, bagi mereka yang lain yang mau mengampuni orang lain, saya sudah berjanji bahwa mengampuni mereka dan saya harus mengasihi mereka. Yang tidak demikian saya harus hukum. Maka kalau Tuhan tidak adil juga, artinya apa? Dia bukan Tuhan yang adil. Maka pada saat itulah Tuhan berkata, tempatmu di sini untuk dihukum. Disitulah amarah Tuhan terjadi. Lalu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengikuti perintah Tuhan, yang mau mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, yang mau bertobat pada waktu mereka masih hidup, lalu Tuhan berkata, inilah tempatmu bersama-sama dengan aku, di mana engkau mendapatkan upahmu, sebab engkau anak yang setia. Ya. Maka ada dua hal ini terjadi. Artinya apa? Tuhan adil menghukum dosa, tetapi Dia juga adil bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Bagi mereka yang mengakui dosa dan kesalahan, Dia mengampuni, Dia mengasihi. Bagi mereka yang keras kepala, yang tidak mau menerima Tuhan, menerima kasih Tuhan, mereka juga harus Tuhan adil
memarahi mereka, mereka harus dihukum dalam api yang menyala. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan bahwa kita ada di antara mana. Maka kita sendiri yang menentukan. Kita tidak bisa mengubah hati manusia atau sesama kita. Anda tidak bisa mengubah hati anakmu atau orang tua untuk mau bertobat, tetapi Tuhan dan dirimu sendiri mampu melakukan. Ketika dirimu sendiri memandang Tuhan, berseru kepada Dia, lalu Dia hadir di dalam kita dan Dia bisa mengubah hatinya. Maka aku juga, meskipun saya keras berkata harus berubah, tidak bisa saya mengubah. Tetapi Tuhan mampu melakukannya dengan dirimu sendiri ketika kita datang di hadapan Tuhan untuk mau mengakui dosa-dosa kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini, bahwa dua hal saya ingatkan kepada kita, bahwa kita harus memegang perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa kita harus memegang janji Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang adil dan Maha Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau beserta dengan kami dalam kami berjalan sebagai umat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.